Video dokumentasi testing Mobo Acer E5476G dengan prosesor Intel Core i5 Gen 8 untuk pengemasan tanggal 25 Juli 2025. Oke, mainboard sendiri masih tersedia unit dengan peralatan install. Kita ada baterai, heatsink fan, RAM 2 keping DDR4, ada WiFi card, CDRW, SSHDD, boot audio dan USB. Tidak lupa ada touchpad, keyboard, LED dan kamera. Oke, untuk pertama-tama kita nyalakan dulu Mobo menggunakan power dari baterai. Sensor sudah kita lakban dulu karena kita nggak pakai tutup bottom case. Ini bagian sensornya. Ya, kita nyalakan dulu. Kita tekan tombol power. Mobo nyala. Mobo booting. Ya, Mobo running. SSD terbaca. Sebelum masuk ke dalam Windows, kita cek untuk penampakan mainboardnya. Untuk mainboardnya sendiri sebenarnya dia dual VGA, ada Nvidia dan ada prosesor chipset. Tapi untuk Nvidia nya dia disable. Jadi nanti kita includekan untuk heatsinknya. Dan RAM kita gunakan DDR4 4GB, total 8GB. Dan juga untuk WiFi card Atheros-nya atau Qualcomm Atheros. Kita segel di area sini untuk logo toko. Ini Mobo yang akan kita kirim. Untuk kode seri Mobo di AZ8VRMB8E0. Oke, Mobo sudah berhasil masuk ke dalam Windows. Kita cek dulu untuk navigasinya. Untuk touchpad jalan ya. Ya, touchpad bisa. Oke, untuk kemudian kita nanti gunakan mouse eksternal biar enak untuk videonya. Kita pasangkan dulu. Oke. Untuk pertama kita tes kelistrikan. Untuk sekarang Mobo nyala menggunakan power dari baterai. Kita cek untuk persentase baterainya. Ya, baterai di 25%. Kita colokkan cas ke DC nya. Oke, indikator cas nyala warna merah. Notifikasi cas masuk. Kita tutup dulu. Kita cek spesifikasi. Untuk spesifikasi kita buka lewat DXD ya. Oke, untuk spesifikasi sistem manufaktur Acer dengan sistem model Aspir E5476G dengan prosesor Intel Core i5 8250U, memori terinstall 8GB DDR4 dan display adaptor utama atau VGA di Intel UHD grafik, sound input, ada speaker dual text definition audio dan pattern input, ada mouse, keyboard dan Asus Airplane mode controller. Untuk spesifikasi cukup, kita tutup. Kita cek display adaptor dengan buka display setting. Kita adjust brightness untuk display adaptornya. Tes display adaptor oke, tes fungsional VGA oke, kita tutup. Untuk tes berikutnya kita tes untuk fungsional audio. Kita gunakan speaker lain bukan dari E5475 karena portnya sama. Cuman untuk tes sound dia bisa kita tes menggunakan audio dari video. Kita putar dulu untuk videonya. Ya, untuk speaker bunyi kita adjust untuk volumenya. Tes audio oke, tes speaker oke. Kita tutup. Untuk tes berikutnya kita testing untuk fungsional WiFi card. Untuk WiFi cardnya sudah terpasang. Kita cek di konektivitas. Jaringan terdeteksi. Kita coba untuk konekkan. Kita masukkan password menggunakan keyboard internal. Oke. Ya, indikator WiFi sudah berubah dan jaringan sudah terkoneksi. Kita tutup dulu. Untuk fungsional WiFi card oke, kita coba untuk tes browsing menggunakan aplikasi Google Chrome. Oke, kita coba searching YouTube. Tes browsing oke, tes jaringan oke, tes WiFi card oke. Kita coba move ke gambar. Tes fungsional jaringan oke, tes fungsional WiFi card oke, dan untuk konektivitas oke, browsing juga oke. Kita tutup. Untuk tes berikutnya kita testing untuk fungsional fleksibel LCD. Untuk sekarang LCD sudah nyala, tinggal fungsional kamera webcam. Kita tes lewat start, kita pilih kamera. Kita tunggu indikator kamera nyala, tes indikator kamera sudah nyala. Dan fungsional kamera oke, kamera dan fleksibel LCD oke, fungsional fleksibel LCD oke.
Kita tutup. Dan untuk tes berikutnya kita testing untuk fungsional hardware seperti CD-RW dan port USB. Kita tes lewat File Explorer. Kita pilih disk PC. Oke, untuk CD-RW terdeteksi. Kita coba eject lewat File Explorer. Ya, untuk CD-RW keluar. Tes CD-RW oke, tes fungsional port CD-RW oke. Dan untuk tes berikutnya kita testing untuk fungsional port USB. Untuk tes fungsional port USB kita tes menggunakan flash disk. Kita tes dulu di port USB utama di mainboard. Kita pasang dulu di port USB 1. Tes port USB 1 oke, USB terbaca. Kita eject. Tes port USB kedua. Tes port USB kedua juga oke, kita eject. Kemudian secondary port sudah kita gunakan untuk mouse eksternal. Tes secondary port oke, dan tes untuk port USB utama di mainboard juga oke. Tes fungsional CD-RW oke. Kita tutup semua aplikasi. Kita kembali ke tes charging, cek persentase baterai. Baterai naik 4% di 29%, 1 jam 16 menit untuk full charge. Tes charging oke. Kita lepaskan cas. Mainboard masih nyala menggunakan power dari baterai. Baterai di 29%. Tes fungsional charging dan tes fungsional baterai oke. Fungsional fan juga oke. Fan berputar. Kita tutup semua aplikasi. Tes shutdown. Mobo Acer E5476G dengan prosesor Intel Core i5 Gen 8 tertes oke. Mobo siap kirim.